menceritakan ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di medan, maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya, datang kepada Nabi diadukan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis. Rupanya ibunya belum ridho dia berangkat, ada yang belum tuntas." Apa yang terjadi? Jihad fisabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya surga kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi, dipanggil. "Eh fulan, ada kisah begini, benar?" "Benar ya Rasulullah." "Kamu ini," kata Nabi, "pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis." Anda bayangkan, selevel jihad fisabilillah itu dikalahkan. Ya, dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius di antara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan 3 kalimat. Datang seorang sahabat, ja'a sahabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abar. Datang seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik?" Faqala, kata Nabi, dia berkata, "Ummak," ibumu. Ya, thumma man, lalu siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Thumma man, pada siapa lagi? Ummak, ibumu, sampai 3 kali. Thumma man, siapa lagi? Thumma abak. Ya, keempat, bapakmu. Disebutkan berapa di situ? Ibu 3 kali. Bapak sekali. Ya, berapa bu? Ibu berapa kali? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan. Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu, ditanya, "Apa yang kamu pelajari?" "Hadis berbuat baik, Pak." "Sebutkan hadisnya." "Qala ummu," ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Ibu berapa kali disebutkan? 3 kali, Pak. Ya, bapak berapa? Sekali. Ya, berarti ibu harus berapa? 3. Bapak berapa? 1. Baik. Ibumu berapa? Ya. Kasih tahu ibu di dapur itu. Angkatlah anak itu ke dapur dengan misi menyampaikan ibu mesti 3, ayah 1. Wah. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak 3 kali yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. 3 ini yang menjadikan jihad ibu istimewa. Sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya 3 kali. Apa saja itu? Fi dhulumatin thalas. 3-3-nya gelap, sulit. 1 saat mengandung. 2 melahirkan. 3 menyusui, berikan ASI. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Ya, jadi 1 mengandung, gak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja. Nggak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Terus dua-duanya berhubungan lagi. Aneh, ribet amat gitu. Ya. Mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu, terserahlah pokoknya. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Terus kita doakan, kita doakan jadi baik-baik. Itu nggak usah dicela, doakan yang baik-baik, sampaikan. Kemudian yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui, memberikan ASI. Karena 3 ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya bu, kalau ada 3 ini dilalui, itu jihad tinggi bu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka, kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa, Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar kebaikan, Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam. Ya, cek kandungan untuk mencari makanan sehat. Ada isyaratnya di Quran. Lihat pergerakan janinnya, ini akan begini. Buktikan, silakan kalau ingin tahu kekuasaan Allah. Cek USG. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Quran, bukan hanya sehat dari gizinya. Sehat itu halal dan thayyib. Kasih tahu suami, bisikan, Pak, aku dan bayi yang aku kandung, insya Allah akan tahan dalam lapar. Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya, Pak ya. Cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak. Sekarang yang haram pun susah. Ya, cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal, mendapat berkah, daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan, kirimkan WA.
Aku mencintaimu Pak dalam suka dan duka. Masuk WA dibuka. Masya Allah. Berangkat. Senyum aja. Terus ibu dapat balasan. Masya Allah. Tumben.